Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak hebat? Saya harap kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat, hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerita fiksi, atau hal-hal apa saja sih yang membentuk dan mempengaruhi cerita fiksi agar menjadi bahan bacaan yang menarik untuk dibaca. Sebelum membahas tentang unsur-unsur intrinsik, alangkah baiknya kalian harus mengetahui dahulu apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita khayalan yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Anak-anak hebat, hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerita fiksi, atau hal-hal apa saja sih yang membentuk dan mempengaruhi cerita fiksi agar menjadi bahan bacaan yang menarik untuk dibaca. Anak-anak hebat, unsur-unsur intrinsik cerita fiksi meliputi tema, tokoh, konflik, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik cerita fiksi. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide ataupun gagasan yang melatar belakangi penulisan cerita fiksi. Tema juga dapat dikatakan sebagai gagasan utama dalam membuat cerita fiksi. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita fiksi. Yang ketiga, anak-anak hebat, konflik. Konflik merupakan masalah yang disajikan dalam sebuah cerita fiksi. Konflik dibuat dengan tujuan untuk membangkitkan emosi dari pembaca cerita fiksi tersebut. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur merupakan urutan waktu yang terjadi di dalam cerita. Unsur intrinsik yang kelima dalam cerita fiksi adalah latar. Latar cerita ini memberikan gambaran tentang waktu kejadian cerita, tempat terjadinya cerita, dan menggambarkan bagaimana suasana cerita itu disajikan oleh penulis cerita fiksi. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pandang pengarang atau penulis untuk menyajikan tokoh cerita dan berbagai peristiwa yang disajikan dalam cerita fiksi tersebut. Pada pembelajaran kali ini yang kita bahas sudut pandangnya ada dua. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Anak-anak hebat, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan kata aku, saya, atau kami dalam menggambarkan tokoh-tokoh cerita fiksi yang disajikan oleh penulis. Misalnya sebagai contoh ya, aku sedang membaca buku di gedung bercat biru itu. Gedung itu menjadi saksi bisu perjuanganku mencari buku-buku sebagai inspirasi dalam menulis cerita fiksi. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata dia, ia, atau nama tokoh yang disajikan dalam cerita fiksi, atau juga menggunakan kata mereka. Misalnya cerita yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Anggita sedang membaca buku di gedung bercat biru itu. Gedung itu menjadi saksi bisu perjuangan dia mencari buku-buku sebagai inspirasinya dalam menulis cerita fiksi. Anak-anak hebat, unsur intrinsik berikutnya adalah amanat. Apakah itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca agar pembaca dapat mengambil pelajaran yang baik
dan Raisa menuju gedung bercat biru. Sesampai di ruang itu, pandangan Anggita tertuju pada sebuah rak bertuliskan cerita fiksi. Anggita memanggil Raisa untuk mencari buku yang mereka perlukan sebagai persiapan mengikuti lomba. "Sedang apa kok, Anggita?" "Oh, baca buku panduan menulis cerita fiksi ya? Ingin menyaingi aku?" kata Santi saat melihat teman sekelasnya di perpustakaan sekolah. "Iya, siapa tahu aku bisa seperti kamu. Aku juga ingin pintar menulis cerita fiksi," jawab Anggita. "Hih, berharap bisa menyaingi aku," cibir Santi dengan ketus. Anggita dan Raisa hanya bisa senyum dan menghela nafas. "Kita harus semangat, Anggita. Dengan berlatih terus akan mengasah kemampuan kita dalam menulis cerita," kata Raisa menguatkan Anggita. Anggita dan Raisa merupakan anak yang mandiri dan mereka tidak ragu untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Hari Senin ini Anggita dan Raisa janjian akan ke toko buku. Mereka berdua menaiki sepeda menyusuri jalan desa menuju ke kota. Sesampai di toko buku, Anggita ingin membeli banyak buku, tetapi uang hasil dari sisa jajan Anggita tidak cukup. "Aku ingin membeli buku lebih banyak lagi, tapi uangku tidak cukup," kata Anggita pada sahabatnya. "Tenang saja, kita bisa bertukar buku. Jadi kamu tidak harus membeli semuanya," jawab Raisa. Anggita dan Raisa rajin membaca dan berlatih menulis cerita fiksi. Mereka menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk mengikuti lomba menulis. Pagi ini Pak Andi meminta semua siswa untuk mengumpulkan semua hasil karya cerita fiksi yang telah dibuatnya. Seminggu kemudian, hasil yang ditunggu-tunggu telah tiba. Bapak Juari selaku kepala sekolah mengumumkan hasil pemenang lomba. Anak-anak hebat yang akan mendapat juara 1 dan 2 akan mewakili sekolah untuk mengikuti lomba menulis cerita fiksi ke provinsi, kata Bapak Juari. Bapak kepala sekolah mengumumkan pemenang lomba dengan menyebutkan juara 3 terlebih dahulu, yaitu Santi. Dan para siswa bertepuk tangan dengan meriah. Tapi sayangnya Santi cemberut karena hanya mendapat juara 3. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah mengumumkan juara 2, yaitu Rasya. Dan juara 1 adalah Anggita. "Alhamdulillah," seru Anggita bahagia sambil memeluk Rasya. Baik anak-anak hebat, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita fiksi dengan judul Senyum Sang Juara. Baik anak-anak hebat, unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi Senyum Sang Juara. Yang pertama, tema. Apakah tema cerita tersebut? Iya, benar sekali ya, temanya adalah mandiri dan kreatif. Adalah tokoh. Di sini tokoh-tokohnya adalah Anggita. Anggita memiliki karakter mandiri dan pantang menyerah. Yang kedua, Raisa. Raisa ini memiliki sikap baik dan suka membantu. Dan yang ketiga adalah Santi. Santi ini memiliki karakter yang sombong dan suka meremehkan orang lain. Unsur intrinsik berikutnya adalah konflik. Konflik cerita yang disajikan dalam cerita fiksi Sang Juara adalah sebagai berikut. Anggita ingin pandai menulis, tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membeli buku. Selain itu, Santi, teman sekelas Anggita, juga berusaha menjatuhkan mental Anggita dan meremehkan kemampuan Anggita dalam menulis cerita fiksi. Unsur intrinsik berikutnya adalah alur dan sudut pandang. Alur yang digunakan dalam cerita Senyum Sang Juara menggunakan alur maju karena peristiwa yang disajikan berjalan secara teratur
perhatian dari awal hingga akhir. Sedangkan sudut pandang yang digunakan menggunakan sudut pandang orang ketiga karena dalam cerita tersebut menggunakan nama tokoh, yaitu Anggita, Raisya, dan Santi. Anak-anak hebat, latar dalam cerita Senyum Sang Juara adalah gedung perpustakaan, toko buku, dan sekolah. Sedangkan amanah dalam cerita tersebut adalah kemandirian dan kreativitas dapat menghantarkan kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi materi tentang unsur-unsur instruksi cerita fiksi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi